Aptos telah launching mainnet mereka, proyek Solana tereksploitasi dan kehilangan sejumlah $100 juta, censorship di Ethereum, dan perubahan besar untuk proyek NFT. Halo Cryptosias, balik lagi sama saya Leo dari Crypto Discover, dan selamat datang di This Week in Crypto, kumpulan berita mingguan kripto yang paling menarik di minggu lalu ini hanya untuk Cryptosias. Seperti yang Cryptosias sudah dengar, ada banyak berita besar mulai dari launching mainnet Aptos, censorship di Ethereum, sampai adanya kasus eksploitasi. Banyak update baru yang harus disampaikan, jadi kita langsung mulai saja dengan berita pertama, Aptos launching mainnet. Aptos Network, ekosistem layer 1 baru yang dipimpin oleh mantan karyawan Facebook, akhirnya meluncurkan mainnet mereka setelah berbulan-bulan pengujian. Binance, Coinbase, dan FTX telah mengumumkan bahwa mereka akan mendaftarkan token pada pagi hari tanggal 19 Oktober. Namun pada saat penulisan tidak ada bridge yang tersedia untuk bridging aset antara Ethereum dan Aptos Chain. Dan juga belum ada pertukaran yang menambahkan dukungan untuk token, juga tidak banyak proyek yang diluncurkan di jaringan, dengan sebagian besar proyek di app adalah proyek NFT. Anehnya, dari total pasokan 1 miliar token, 800 juta token sudah di-stake untuk mengamankan jaringan. Ini kemungkinan akan dipegang oleh investor dan karyawan Aptos Labs. Ini akan menunjukkan bahwa tidak akan ada penjualan token dan kemungkinan airdrop yang dikabarkan selama berbulan-bulan kemarin hanya akan dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu, tidak banyak informasi yang tersedia untuk umum tentang token APT beberapa jam sebelum listing. Dengan FTX bahkan mengakui bahwa informasi tokenomic belum dirilis. Kalau Cryptosias di sini ada yang masih belum familiar dengan proyek Aptos ini dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang Aptos, lihat video kami tentang tim, investor, dan apa yang membuat Aptos unik di sini ya. Mango Markets, platform perdagangan margin terdesentralisasi di Solana, dieksploitasi sebesar $117 juta di tanggal 11 Oktober dalam serangan yang sebenarnya cukup sederhana. Begini kronologi serangan tersebut. Penyerang memulai dengan mendanai akun A dengan 5 juta USDC dan menjual atau shorted perpetual swap senilai 488 juta MNGO di Mango Markets yang bernilai $18 juta. Lalu, akun B membeli atau longed perpetual swap senilai 482 juta MNGO. Kemudian penyerang mulai memanipulasi harga MNGO di FTX dan Raydium, menaikkan harga dari $0,038 menjadi $0,91 pada puncaknya. Dengan harga yang melonjak, ini memungkinkan akun B yang sekarang mendapat untung besar-besaran dari long trade MNGO-nya untuk meminjam $54 juta dalam USDC, $25 juta dalam MSOL, $23 juta dalam SOL, $5,3 juta dalam Bitcoin, dan juga lainnya dari Mango Markets. Tapi bagaimana serangan ini begitu mudah dilakukan? Token MNGO memiliki likuiditas yang sangat sedikit di FTX dan Raydium, jadi relatif mudah untuk pump atau dump harganya. Selain itu, karena MNGO dapat digunakan sebagai jaminan di Mango Markets, akun B dapat meminjam token MNGO mereka yang harganya telah meningkat sekitar 24x. Namun harga MNGO ini telah dimanipulasi. Dalam beberapa jam setelah serangan, penyerang menggunakan forum DAO untuk mengajukan proposal yang akan membuat peretas mengembalikan $67 juta token untuk menutupi kerugian pengguna biasa atau regular yang telah disetorkan ke platform, menyimpan $47 juta sebagai bug bounty alias hadiah untuk bug. Selain itu, tim Mango tidak bisa melanjutkan penyelidikan kriminal atau pembekuan dana. Lucunya, penyerang telah memberikan suara alias vote untuk menyetujui proposal ini menggunakan jutaan token MNGO yang diperolehnya dalam eksploitasi. Karena itu, proposal tersebut pun ditolak. Pada 16 Oktober, pengeksploitasi itu mengungkapkan dirinya di Twitter sebagai Avi Eisenberg, figur yang lumayan terkenal yang sudah terlibat dalam eksploitasi serupa sebelumnya. Saya percaya semua tindakan kami adalah open market actions yang legal, katanya. Avi juga mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan kesepakatan dengan tim Mango Markets untuk membuat end users utuh sesegera mungkin dan untuk rekapitalisasi exchange tersebut. Sebenarnya vektor serangan ini telah diketahui oleh anggota komunitas setidaknya sejak bulan Maret, dengan orang-orang mencoba memperingatkan tim Mango Markets tentang bug tersebut. Namun tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu. Jadi siapa yang sebenarnya salah di sini? Apakah ini kesalahan Mango Market karena mereka membiarkan potensi eksploitasi tetap berada di platform mereka selama berbulan-bulan setelah peringatan? Atau kesalahan Avi karena menyerang sistem? Apakah dia boleh menyimpan uangnya? Komunitas kripto saat ini berbagi dalam masalah ini.
dengan beberapa orang menyatakan itu sebagai pencurian, dan yang lain memberi ucapan selamat kepada Avi atas perdagangan yang baik. Bagaimana menurut Cryptosias? Ethereum yang pernah menjadi pemimpin dalam censorship resistance alias transparency dan bersamaan juga menjadi tempat yang aman bagi mereka yang ingin bertransaksi secara anonim, kini diserang oleh para regulator di seluruh dunia. Salah satunya serangan dari Office of Foreign Assets Control, OFAC, dari Departemen Keuangan Amerika Serikat yang telah membuat rekomendasi kebijakan ketat dan melarang penggunaan Tornado Cash, sebuah protokol mixing populer yang membantu menjaga kerahasiaan transaksi di Ethereum. Akibatnya, sebagian besar blok yang diproduksi di Ethereum Jumat lalu masuk melalui relays, yaitu sebuah antrian untuk transaksi di blockchain Ethereum. Relays ini menyaring setiap transaksi yang terkait dengan Tornado Cash, dan 51% dari blok mengikuti rekomendasi kebijakan OFAC. Dan ini menjadi pertama kalinya jumlah mayoritas tercapai. Sebuah relay provider yang penting dalam perkembangan censorship adalah penyedia relay alias relay provider bernama Flashbots. Sementara banyak relay menyediakan layanan untuk semua pengguna, Flashbots menolak transaksi dari beberapa alamat yang sudah disanksi. Memang masih memungkinkan bagi pengguna dari alamat yang terkena sanksi untuk bertransaksi di Ethereum. Tetapi diperkirakan oleh banyak orang kalau censorship akan memburuk dalam waktu yang dekat. Tanggapan komunitas terhadap situasi tersebut pun beragam. Martin Koppelman, salah satu pendiri protokol perdagangan Gnosis, menyatakan kekecewaannya mengenai berita tersebut. Menyebutnya sebagai milestone yang menyedihkan dalam censorship. Dan mendesak tim Flashbots untuk mengambil tindakan untuk mengatasi censorship yang terus bertambah. Chris Pyatt, salah satu pendiri Eden Network dan seseorang yang juga menjalankan Censored Relay, mengatakan bahwa sampai sekarang timnya tidak memiliki rencana untuk mengubah cara operasinya terkait dengan sensor yang berkembang di Ethereum. Khawatir jika mereka mengizinkan transaksi dari protokol yang tidak sesuai seperti Tornado Cash, mereka bisa dituntut oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini sangat memprihatinkan karena ini artinya OFAC bisa menetapkan proyek DeFi apapun sebagai tidak sesuai, seperti Uniswap atau OpenSea. Ada banyak pertanyaan seputar isu ini. Apa relayer akan tetap menolak transaksi ini? Kalau iya, Ethereum akan memiliki beberapa masalah yang besar. Kemudian, kenapa node Ethereum harus mengikuti rekomendasi pemerintah Amerika Serikat? Bukankah blockchain sesuatu yang dibangun untuk menghindari ekosistem yang centralized? And last but not least, berita kali ini adalah tentang NFT. Magic Eden, pasar NFT utama dari Solana, telah membuat keputusan kontroversial untuk pindah ke model royalty optional Jumat lalu, mengikuti langkah serupa dan platform pasar NFT lainnya seperti X2Y2. Perpindahan ke nol royalty dimaksudkan untuk menarik lebih banyak pengguna ke platform. Tetapi ini akan merugikan para pembuat NFT yang mengandalkan royalti yang ada di setiap transaksi untuk mendapatkan pendapatan pasif. Setelah mengumumkan keputusan di Twitter, Magic Eden menyelenggarakan Twitter Space di mana perwakilan dari platform mengatakan bahwa mereka tidak pernah ingin berada di posisi ini. Namun, tren pasar membuat mereka tidak punya pilihan lain. Perwakilan dari platform tersebut menyatakan kalau itu secara efektif membuat situasi menjadi perlombaan kegagalan bagi NFT. DeGods, sebuah proyek NFT berbasis Solana, juga telah beralih ke model royalty optional baru-baru ini. Perbedaan yang signifikan dari model royalty 9,99% sebelumnya. Menyusul keputusan tersebut, juru bicara dari DeGods mengatakan bahwa tim masih percaya royalty menjadi use case yang penting dari NFT, dan bahwa platform akan terus mencari solusi untuk mendukung penciptanya. Sementara banyak yang menyuarakan rasa frustasi mereka atas perpindahan ke model royalty optional di Twitter, namun general market trend ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat dalam waktu yang dekat. Dengan penghapusan royalti dari koleksi NFT dan platform perdagangan, proyek NFT kemungkinan perlu menemukan metode lain untuk mendanai pengembangan jangka panjang proyek mereka. Mungkin mereka akan meluncurkan token seperti Bored Ape Yacht Club. Baiklah Cryptosias, hari ini tentunya banyak berita berat, mulai dari perubahan besar di royalti pasar NFT yang sedang menurun, dan juga adanya perubahan di censorship di Ethereum. Tetapi memang kita saat ini ada di tahap perkembangan yang membutuhkan banyak perubahan untuk membuat semuanya bekerja. Tetapi setidaknya dengan adanya berita-berita ini, kita bisa terus tetap updated dengan berita terbaru di dunia kripto. Karena itu Cryptosias, jangan lupa untuk subscribe di channel kita dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting berikutnya.
Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.